Saat ini kita akan membahas tentang aspek hukum pasien pulang paksa. Kalau kita berbicara pasien pulang paksa, maka ini adalah hubungan antara pasien dengan rumah sakit. Tentunya pasien pulang paksa itu adalah pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa hubungan antara pasien dengan rumah sakit. Nah, apa itu pasien? Karena ini berhubungannya dengan rumah sakit, maka yang dimaksudkan dengan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Ini ada dalam Permenkes nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien pada pasal 1 ayat 2. Nah, ini adalah hubungan antara pasien dengan rumah sakit. Atau kalau berbicara tentang pasiennya sendiri adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Nah, eh, ini adalah hubungan yang terdapat di dalam undang-undang tentang praktek kedokteran. Nah, sekarang kita akan lihat dulu apa itu pasien atau ada berapa pasien atau kriteria pasien itu seperti apa menurut keadaannya. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama adalah emergency patient, artinya pasien yang datang dalam keadaan emergency atau didefinisikan sebagai pasien yang menghadapi situasi ancaman kematian sehingga memerlukan pengobatan sesegera mungkin. Artinya pengobatan itu tidak bisa ditunda-tunda, harus dilakukan saat itu juga. Karena apabila tidak, maka itu akan mengancam kehidupannya, kematian atau kecacatan dari pasien tersebut. Nah, ada juga yang disebut sebagai urgent patient. Apa itu? Adalah pasien yang memerlukan pengobatan segera. Bila ditunda berkepanjangan dapat menimbulkan bahaya. Nah, ini ada perbedaan antara pasien emergency dengan pasien urgent. Kalau pasien emergency itu pada saat itu juga harus segera dilakukan. Tetapi pada pasien urgent itu masih ada waktu lah ya. Tidak terlalu tidak terlalu emergency. Jadi masih bisa ditunda untuk beberapa saat. Misalnya, masih bisa ditunda 1 hari kemudian kalau mau operasi misalnya. Nah, yang ketiga adalah elektif pasien. Pasien elektif adalah pasien yang tidak membahayakan kehidupannya. Artinya tindakannya tidak perlu segera dan tidak perlu juga dalam jangka waktu yang singkat. Tapi ini masih bisa ditunda untuk beberapa waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pasien-pasien yang urgent. Nah, kita tadi berbicara tentang pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, apa sih yang diharapkan oleh pasien yang kalau apabila dia dirawat di rumah sakit? Maka apabila dia sakit, ya, maka setelah dirawat diharapkan tentunya ada perbaikan selama dalam rumah sakit, selama perawatan di rumah sakit, dan akhirnya boleh pulang atau karena sembuh. Tetapi ada kalanya pasien itu, ya, jadi pasien itu ada kemungkinan dia tidak selama dalam perawatannya dia tidak sembuh. Nah, itu ada beberapa faktor. Faktornya ada 2 faktor sebetulnya. Faktor yang pertama adalah faktor dari pasiennya itu sendiri. Ya. Nah, atau eh, yang kedua adalah faktor dari luar pasien. Nah, pasien yang faktor yang dari pasien itu biasanya adalah pasien ya sudah pasrah ya. Atau di sini pasien sudah atau keluarganya sudah tidak mampu lagi membiayai pengobatan di rumah sakit. Nah, sehingga biasanya pasien akan minta pulang paksa. Ya. Karena apa? Sudah pasrah, pasiennya sudah penyakit yang kronis, yang sepertinya udah nggak akan ada kesembuhan lagi. Sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk bisa sembuh. Misalnya pasien-pasien cancer, ya, seperti itu. Atau pasien-pasien dengan perdarahan di otak, yang
yang berkepanjangan. Nah, kemudian faktor yang kedua itu faktor yang ada di luar pasien. Nah, biasanya adalah kalau faktor yang ada di luar pasien, biasanya itu yang meminta pulang paksa itu adalah bukan pasiennya tapi keluarganya. Ya, mengapa? Karena keluarganya melihat kok pasien saya kok nggak sembuh, keluarga saya kok nggak sembuh-sembuh dirawat ya. Kemungkinan dokter yang merawat itu bukan dokter yang berkompeten untuk itu. Atau dia merasa bahwa sebetulnya fasilitas di rumah sakit itu tidak memadai. Ya, daripada tidak tetap dirawat juga tidak sembuh, ya sudah, pasien pulang paksa biasanya. Nah, ini biasanya atas dorongan keluarga. Nah, apa itu pengertian pasien pulang paksa? Pasien pulang paksa adalah pasien yang pulang atas permintaan sendiri. Ya. Jadi istilah pasien yang tidak mau dirawat inap lebih lama dan pasien ingin pulang. Tetapi secara medis sebetulnya kondisi pasien tersebut belum cukup stabil untuk bisa dirawat di rumah sakit. Jadi belum ada indikasi untuk dipulangkan. Ya. Jadi pasien, nah dia minta dari rumah sakit, dia minta dipulangkan. Padahal si pasien tersebut kondisinya belum memungkinkan untuk bisa dilakukan perawatan di rumah. Nah, jadi ini ada atas permintaan sendiri. Dokternya sebetulnya belum mengizinkan dia untuk pasien pulang atau dirawat di rumah. Tapi pasiennya atau keluarganya meminta agar dilakukan rawat inap di rumah saja. Nah, sekarang apa penyebab atau mengapa pasien minta pulang paksa? Ada beberapa alasan, ya, misalnya pasien tidak percaya kepada rumah sakit yang merawatnya. Ya tadi misalnya pelayanannya kurang bagus atau peralatannya mungkin kurang lengkap, sehingga pasien merasa ya percuma juga sih saya dirawat di sini tuh alat-alatnya nggak lengkap. Atau pasien itu justru tidak percaya kepada DPJP-nya, tidak percaya kepada dokter yang memeriksanya. Rasanya tadi dokter yang tadi kurang kompeten, ya, atau kurang bisa dipercaya oleh pasiennya. Atau karena pasien sudah putus asa, ya putus asa sudah mau apa lagi? Saya penyakitnya sudah lama kronis, tidak bisa kemungkinan sembuhnya kecil, ya udah pulang saja daripada menghabiskan biaya di rumah sakit misalnya. Atau pasien udah pasrah, ya udah hopeless lah, mau dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit juga sama saja. Toh saya tidak akan mungkin kembali pulih seperti semula. Nah, ini adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan pasien seringnya pulang paksa adalah karena keadaan-keadaan ini. Mungkin ada faktor lain, ya, misalnya faktor keuangan dan sebagainya. Tapi kan sekarang ada menggunakan BPJS. Jadi faktor keuangan itu sudah tidak terlalu menjadi faktor yang utama. Nah, apa yang harus dilakukan apabila pasien meminta untuk pulang paksa? Yang pertama adalah ketika pasien pulang paksa, pasien harus memahami diagnosanya itu apa dan rencana pelayanan medis yang akan dikerjakan oleh dokternya. Jadi si pasien harus tahu dulu nih bahwa sebenarnya dokternya sedang sudah tahu diagnosanya, sedang merencanakan akan dilakukan A, B, C, akan dilakukan tindakan operasi misalnya, tapi harus menunggu hasil apa dan lain. Jadi harus dipahami dulu, pasien harus memahami apa yang menjadi penyakit sebetulnya dan apa rencana dari dokter tersebut. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dan pasien memahami tentang keadaannya, maka keputusan untuk menerima rencana pelayanan atau tidak itu sehingga dapat dibuat dengan tepat. Jadi pasien mau pulang itu dia tahu sebetulnya saya ini rencananya adalah akan dilakukan operasi misalnya. Jadi dia sudah tahu dulu rencana dokternya tuh mau ngapain terhadap dirinya. Penyakitnya juga sudah harus tahu. Nah,
Sehingga keputusan yang diambil untuk pulang, ya, untuk tidak mengikuti rencana yang sudah direncanakan oleh dokternya itu, dia tahu pasti. Nah, ini harus dibedakan antara pasien pulang sesudah diberitahu, artinya seperti sudah paham, atau pasien sebetulnya tidak tahu karena belum mendapatkan penjelasan dari dokternya. Atau memang dokternya yang tidak memberikan penjelasan. Nah, ini sangat berbeda akibat hukumnya. Ya, jadi apabila pasien mau pulang paksa itu minimal dia harus sudah tahu dulu diagnosanya dan apa yang harus dilakukan apa yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya. Harus jelas dulu. Jangan sampai nanti dokternya sudah menjelaskan tapi pasiennya tidak paham dan dia mengatakan bahwa saya tidak pernah mendapatkan penjelasan dari dokter. Nah, ya, tadi disebutkan bahwa pasien harus dijelaskan dahulu diagnosanya, rencana apa yang akan dilakukan, kemudian keputusan pasien setelah mendapatkan penjelasan tersebut, dia sudah paham permasalahan apa yang akan terjadi. Nah, kemudian pasien harus sudah siap untuk menerima resiko yang akan terjadi dengan keputusan tersebut. Jadi pasien tahu, oh kalau saya pulang artinya saya tidak lakukan tindakan tersebut. Apa yang akan terjadi itu harus dijelaskan. Sehingga pasiennya tahu bahwa kalau saya pulang kemungkinan penyakitnya akan lebih berat. Kalau saya pulang kemungkinan infeksinya akan, luka operasinya akan menjadi bernanah dan sebagainya. Nah, setelah keputusan itu diambil, barulah itu disebut sebagai pasien pulang paksa. Jadi pasien pulang paksa itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, dia setelah memahami. Kedua, dia tidak memahami atau salah memahami. Jadi dokternya sudah menjelaskan tapi ada salah pengertian. Atau pasiennya memang belum diberikan penjelasan oleh dokternya. Jadi ada tiga kriteria ya, pasien pulang paksa. Yang paling bagus adalah setelah pasien memahami pulang paksa. Sehingga kelak tidak akan terjadi permasalahan. Kalau paling gawat adalah kalau dokternya tidak pernah menjelaskan apa akibatnya kalau dia pasien pulang paksa. Mungkin pasiennya menganggap, oh saya udah bagus-bagus saja nih, ngapain juga saya harus dirawat di rumah sakit. Padahal dokternya punya rencana lain yang tidak pernah tersampaikan. Nah, sekarang apa tinjauan hukumnya pada pasien pulang paksa? Nah, pada pasien ada doktrin yang namanya voluntary not fit injuria. Nah, apa itu? Adalah pembelaan dalam gugatan di mana seseorang yang terlibat dalam satu peristiwa sudah menerima dan mengetahui resiko yang mungkin terjadi dan yang melekat pada peristiwa tersebut, sehingga dia tidak bisa menuntut atau meminta kompensasi untuk kerugian yang diderita akibat peristiwa tersebut. Ya, jadi kalau pasien pulang paksa udah kasih tahu nih ya, ibu kalau pulang paksa nanti lukanya akan bertambah berat, misalnya nanahnya akan bertambah banyak dan sebagainya. Nah ini kalau pasiennya sudah memahami, maka dia tidak bisa melakukan tuntutan apabila hal peristiwa tersebut terjadi. Nah, doktrin voluntary not fit injuria ini dasarnya adalah bahwa setiap aktivitas manusia itu mempunyai risiko. Mengapa punya risiko? Karena aktivitas manusia itu sebetulnya tidak punya kepastian. Bila seseorang telah mengetahui ada risiko yang melekat pada aktivitasnya dan secara sukarela bersedia menanggung risiko tersebut, maka jika risiko tersebut terjadi, dia tidak dapat meminta ganti rugi. Contohnya kalau orang yang petinju itu pasti mukanya akan babak belur karena akan dipukuli oleh lawannya. Ya, mungkin akan terjadi geger otak dan sebagainya. Dia sudah harus memahami dulu bahwa itu resiko yang akan
resikonya akan terjadi apabila dia mengambil olahraga tinju seperti itu. Atau orang yang menggunakan olahraga terbang layang, resikonya apa? Dia bisa jatuh dari ketinggian apabila angin besar dan sebagainya. Tidak bisa mengendalikan. Nah, demikian pula halnya dengan pasien pulang paksa dalam perawatan. Resiko itu sudah mungkin saja terjadi, dan apabila resiko itu terjadi, maka dia tidak bisa melakukan tuntutan kepada dokternya. Ya. Jadi seseorang yang secara sukarela mengambil resiko terhadap tindakan yang akan dilakukan, pada resiko tersebut sudah diketahui dengan persis dan menyetujuinya, maka dia tidak bisa mengajukan tuntutan atau kompensasi ganti rugi apabila resiko tersebut terjadi. Jadi pada keadaan pasien pulang paksa, ini harus ditekankan bahwa yang pertama tadi adalah pasien harus sudah tahu dulu, paham dulu apa akibatnya kalau dia pulang paksa. Apabila akibat itu mau diambil resikonya, maka pasien tersebut boleh dipulang paksakan, dengan catatan harus dibuatkan satu informed consent. Nah, jadi voluntary not fit injura tadi itu sebetulnya, atau pasien pulang paksa itu sebetulnya adalah hak pasien. Tapi dia harus ingat bahwa hak yang dia gunakan itu adalah hak yang penuh dengan resiko. Ya. Jadi dokter ini berasumsi bahwa sudah diketahui terdapat satu resiko, tapi tetap saja dia mau menanggungnya. Ya, jadi resiko tersebut menjadi tanggung jawab dari orang yang mengambil keputusan. Dan sekali lagi disebutkan bahwa pasien pulang paksa ini adalah hak pasien. Dasarnya apa? Ya dasarnya tadi, bahwa dia bisa menentukan pilihannya sendiri, walaupun dia tahu bahwa apa yang menjadi pilihan itu mempunyai risiko yang besar. Bahkan kematian risikonya sangat mungkin terjadi pada pasien pulang paksa. Dan apabila itu disetujui, diputuskan, ya sudah. Maka pasien tidak punya hak lagi untuk menuntut apabila risiko tersebut terjadi. Ya, jadi voluntary not fit injura ini itu adalah untuk menjawab ada hubungan antara doktrin ini dengan risiko, dan risikonya ini disetujui untuk diambil alih oleh pasien, bukan oleh dokternya. Nah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, pembelajaran. Jadi sekali lagi, yang namanya pasien pulang paksa itu adalah hak pasien, tetapi kewajiban dokter untuk menyampaikan akibat apa yang terjadi apabila pasien pulang paksa. Dan apabila itu yang diambil, keputusan itu yang diambil, karena itu adalah hak dari pasien, maka pasien tidak bisa melakukan tuntutan apapun juga kepada dokter. Dengan catatan bahwa dokter sudah menjelaskan. Berbeda ceritanya apabila dokter tidak pernah menjelaskan atau lalai untuk menjelaskan kepada pasien. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa lagi di materi yang akan datang.